Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dekan Fakultas Ekonomi, Ibu Nurjana SE MSI. Yang saya hormati Ibu Erwina SE MSI. Perkenalkan, nama saya Susyanti dengan NIM 1903612011198 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Andi Jema Palopo. Baik, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai pengaruh pemberian kredit terhadap pendapatan usaha pedagang kecil pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo. Latar belakang, industri kecil merupakan salah satu tulang punggung perekonomian Indonesia dan sudah terbukti bahwa dalam kondisi ekonomi yang sulit, industri kecil menengah justru lebih mampu bertahan hidup. Untuk itu, usaha kecil menengah perlu dikembangkan. Salah satunya adalah dengan cara menambah modal kepada pedagang kecil. Kredit merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat memiliki peran besar dalam kegiatan usaha. Sehingga kredit atau pinjaman merupakan kegiatan yang menghasilkan keuntungan dan laba rugi bank. Tidak hanya bank yang mendapatkan keuntungan dari kegiatan kredit atau pinjaman ini, akan tetapi sektor UKM juga mendapatkan keuntungan karena kredit merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang kegiatan UKM. Dalam upaya memperkuat posisi perekonomian penduduk miskin, baik di pedesaan maupun perkotaan, kredit seringkali dijadikan sebagai alat dan sarana untuk membantu pedagang kecil. Dengan pemberian kredit kepada kelompok miskin dianggap dapat meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh pemberian kredit terhadap peningkatan pendapatan usaha pedagang kecil pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo. Kemudian di sini kita bisa lihat gambaran sebuah kerangka pikir PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo, kemudian pemberian kredit, jumlah nominal kredit, kemudian peningkatan pendapatan menurut Rahim dan Astuti, selisih antara pendapatan dan rekomendasi. Hipotesis. Berdasarkan kerangka pikir di atas, hipotesis dalam penelitian ini terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian kredit di PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo terhadap peningkatan pendapatan usaha pedagang kecil. Waktu dan tempat. Penelitian akan dilakukan pada PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo yang berlokasi di Jalan Mangga, nomor 5 Lagaligo, Wara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dengan waktu yang digunakan dalam penelitian ini selama 2 bulan mulai dari bulan April sampai dengan bulan Juni 2020. Teknik pengumpulan data. Metode pengumpulan datanya yaitu yang pertama, angket atau kuesioner. Metode angket atau kuesioner. Metode ini digunakan untuk memperoleh jawaban dari responden, yaitu nasabah yang mengambil kredit di PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo. Kemudian yang kedua, wawancara. Metode ini digunakan sebagai data pelengkap guna mendukung data primer yang telah diperoleh. Yang ketiga, dokumen. Metode ini diperoleh dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada pada tempat penelitian sesuai dengan data yang dibutuhkan. Jenis dan sumber data. Yang pertama, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Yang kedua, sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden dengan cara menyebar angket dan wawancara dari nasabah PT Pegadaian Persero Kantor Cabang Pasar Sentral Kota Palopo untuk mendapatkan informasi tingkat pendapatan mereka sebelum dan sesudah mendapatkan kredit.
Yang kedua adalah data sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari dokumen-dokumen perusahaan, dari hasil penelitian perpustakaan dan literatur di situs yang berkaitan. Kemudian populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono 2010 yaitu sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Yang kedua, sampel. Menurut Sugiono 2007 bahwa sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah boring sampling, yaitu metode yang pengambilan sampelnya dilakukan secara acak dan seimbang. Kemudian teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang menitikberatkan pada penggambaran masing-masing variabel yang diteliti. Yang kedua, analisis inferential, merupakan analisis statistik dengan menggunakan rumus statistik yang digunakan untuk menguji variabel. Yang pertama, persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat pada peningkatan pendapatan usaha pedagang kecil. Yang kedua, uji T. Uji hipotesis digunakan adalah uji T, yaitu untuk menguji signifikansi variabel independen yang terdapat dalam persamaan regresi secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang ketiga, koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Baik, itulah tadi hasil penelitian saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.